Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Skada Exchange, Universitas Pendidikan Indonesia. Dengan saya Lina Karlina, Dan saya Ica Anissa akan memaparkan hasil riset investasi kami terhadap PT Itamar Ranoraya Tbk. PT Itamar Ranoraya Tbk adalah perusahaan publik yang bergerak di bidang perdagangan besar alat laboratorium, farmasi, dan kedokteran. Pada tanggal 15 Oktober 2019, PT Itamar Ranoraya Tbk melakukan penawaran umum perdana dan tercatat di BI dengan kode emiten IRA. Persentase kepemilikan saham IRA sebesar 69,75% dimiliki oleh PT Global Dinamika Kencana selaku entitas induk. Selanjutnya sebesar 24,84% dimiliki oleh Valtri, 5,25% dimiliki oleh PT Numedik Jaya selaku sister company, dan sisanya 0,16% adalah saham Teasuri. PT Itamar Ranoraya memiliki jaringan distribusi yang luas ke seluruh Indonesia dan memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan prinsipal kesehatan terkemuka, baik lokal maupun internasional. Adapun segmen usaha yang menjadi kontribusi terbesar terhadap pendapatan perusahaan yaitu produk diagnostik in vitro dengan total penjualan sebesar 410 miliar 803 juta atau berkontribusi sebesar 72,85% terhadap pendapatan PT Itamar Ranoraya pada tahun 2020. Perekonomian global diekspektasikan bangkit pada tahun 2021. World Bank memprediksikan bahwa perekonomian global pada tahun 2021 akan mengalami peningkatan sebesar 5,6%. Di Indonesia, perekonomian pada tahun 2021 diprediksikan mengalami pertumbuhan sebesar 4,4%. Di samping itu, inflasi di Indonesia selama tahun 2018 hingga tahun 2020 tetap terjaga rendah. Dan memasuki tahun 2021, inflasi masih di kisaran rendah yaitu berada di level 1,68% dibandingkan dengan level Mei 2021. Hal tersebut sejalan dengan kembali masuknya aliran masuk modal asing dan langkah stabilisasi Bank Indonesia. Kemudian selama 5 tahun terakhir, PDB Indonesia mengalami tren kenaikan meskipun pada tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% dibandingkan tahun 2019. PT Itamar Ranoraya memulai langkahnya untuk melakukan transformasi bisnis, yaitu dengan memasuki sektor manufaktur, clinical laboratory, dan e-health service di sektor kesehatan. Usaha transformasi ini akan memperkuat posisi perusahaan di sektor kesehatan, sehingga tidak hanya sebagai distributor alat kesehatan, namun juga sebagai produsen dan jasa layanan kesehatan. Dalam hal persaingan bisnis, PT Itamar Ranoraya Tbk mengambil posisi sebagai market leader dalam hal distributor alat kesehatan. Hal ini ditunjukkan dari produk Wanjek yang saat ini memegang pangsa pasar di atas 80%. Ditambah dengan perusahaan sebagai distributor yang khusus menangani market pemerintah dan Palang Merah Indonesia sehingga dapat memperkuat posisi pasar. Di kawasan Asia Pasifik, industri alat kesehatan dan farmasi semakin meningkat. Beberapa perusahaan alat kesehatan terbesar di Asia Pasifik mengalami kenaikan penjualan dan laba tahun berjalan, termasuk PT Itamar Ranoraya Tbk. Potensi pendapatan tersebut akan terus meningkat sejalan dengan pendistribusian vaksin COVID di Asia Pasifik. Adapun tantangan yang dihadapi oleh PT Itamar Ranoraya Tbk ini pada saat sekarang yaitu memenuhi kebutuhan pasar yang permintaannya sedang melonjak akibat pandemi COVID-19. Adapun tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang yaitu bagaimana PT Itamar Ranoraya ini bertahan ketika masa pandemik sudah selesai. Analisis terhadap kondisi keuangan IRA digunakan melalui rasio keuangan fundamental. Berdasarkan grafik diketahui bahwa terjadi peningkatan nilai ROE dan EPS setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa kinerja perusahaan semakin baik atau efisien, sehingga harga saham akan semakin tinggi. Adapun untuk DPS IRA mengalami penurunan sebesar 77,85%. DPR IRA juga mengalami penurunan pada tahun 2020. Jika pada tahun 2019 DPR IRA mencapai 108,2%, pada tahun 2020 turun menjadi 15,58%. Tidak semua perusahaan yang DPR-nya tinggi akan memiliki dividen yield yang tinggi. Berdasarkan grafik diketahui bahwa yield IRA pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang awalnya 1,52 menjadi 0,34. Skada Exchange merekomendasikan opsi buy pada saham Itamar Ranoraya berdasarkan harga pada penutupan tanggal 21 Juli 2021 seharga Rp1.850 per lembar
dengan target harga sebesar Rp2.491,03 per lembar, yang merupakan hasil valuasi dari metode FCFE dan telah dibandingkan dengan hasil valuasi metode BER. Adapun faktor yang menyebabkan peningkatan harga saham sebesar 34,65% ini adalah yang pertama, peningkatan penjualan dan laba bersih per saham. Yang kedua, Itama Rano Raya sebagai distributor alat pelindung diri dan rapid test device. Yang ketiga, tren pertumbuhan industri farmasi dan alat kesehatan yang cukup baik yaitu sebesar 9%. Yang keempat, strategi transformasi bisnis dan akuisisi PT Wanjek Indonesia. Yang kelima, penurunan inflasi selama 3 tahun terakhir. Yang keenam, penurunan tingkat suku bunga Bank Indonesia selama 3 tahun berturut-turut. Yang ketujuh, nilai tukar rupiah menguat sejalan dengan kembali masuknya aliran modal asing dan langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dan faktor yang terakhir yaitu proyeksi peningkatan ROE dan EPS beberapa tahun mendatang. Adapun untuk risiko investasi, Itama Rano Raya sendiri mengalami penurunan fluktuasi penjualan dan peningkatan ketahanan laba perusahaan yang disebabkan oleh meningkatnya daya beli masyarakat terhadap alat kesehatan dan obat-obatan karena adanya pandemi COVID-19. Sehingga penjualan Itama Rano Raya diproyeksikan positif untuk beberapa tahun ke depan, yang grafiknya bisa dilihat pada bagian kiri bawah. Kondisi ini mencerminkan bahwa risiko investasi perusahaan menurun. Selain itu, sensitivitas laba perusahaan mengalami penurunan, yang ditunjukkan oleh operating leverage yang menurun, namun masih dalam angka yang relatif mirip sehingga masih stabil, yang artinya ketika terjadi perubahan penjualan, maka perubahan total biaya pun masih pada persentase yang relatif mirip, sehingga laba perusahaan lebih stabil. Hal ini menandakan bahwa risiko investasi perusahaan yang semakin rendah. Adapun utang terhadap modal atau debt to equity ratio Itama Rano Raya pada tahun 2020 adalah sebesar 1,21 yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 0,38. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan utang. Meskipun demikian, utang yang meningkat tersebut merupakan utang jangka pendek, yang artinya utang tersebut masih tergolong sehat. Hal tersebut menunjukkan risiko investasi perusahaan masih tergolong rendah. Itama Rano Raya berkomitmen untuk menerapkan prinsip dasar Good Corporate Governance yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Hal tersebut sebagai upaya memberi nilai tambah dan menjaga kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan, dengan tetap berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Adapun dalam komitmennya untuk mempertanggungjawabkan dampak operasi dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta kebermanfaatan terhadap masyarakat, Itama Rano Raya telah melaksanakan program Corporate Social Responsibility, yaitu dengan menyumbangkan sejumlah alat pelindung diri kepada Palmakes Kementerian Kesehatan dan RSPAD Gatot Subroto pada tahun 2020 yang rinciannya dapat dilihat dalam tabel. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk membantu pemerintah menanggulangi pandemi COVID-19. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.